Halo semuanya, balik lagi di channel Motor.id dan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue selama 2 tahun ini pakai Honda Vario 160. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Tonton terus videonya sampai habis. Jadi pengalaman gue dengan Honda Vario 160 ini mungkin langsung ke bagian hotnya aja kali ya. Motor ini kan pakai rangka ESAF ya. Modal lipat, kalau netizen bilang itu modal lipat gitu. So far dari rangkanya gue nggak ada keluhan sama sekali. Alhamdulillahnya gue bukan salah satu orang yang apes rangkanya bisa menekuk. Karena yang pernah gue lihat ya, mungkin kalau di sosmed emang gue pernah lihat ada Vario 160 rangkanya patah. Tapi kalau yang pernah gue lihat itu ada pak Honda Beat, benar-benar Honda Beat di satu bengkel di daerah Jakarta Timur, ada dia kelipat gitu. Kalau Honda Beat emang gue pernah lihat, tapi kalau untuk Vario ini gue secara ngeliat langsung tuh belum pernah, dan alhamdulillah punya gue enggak. Waktu itu pas lagi viral gitu, sasisnya pernah dicek dan ini tidak ada indikasi karat, karena juga motor ini kan dipakai untuk harian di perkotaan ya, pulang pergi ke kampus, liputan dan lain-lain. Jadi motor ini capek di dalam kota aja, dan pernah gue pakai touring, ya deket juga itu touringnya, cuma kasih torek. Nah, ngomong-ngomong touring, ini motor buat kalian yang nyari motor touring ini, sama sekali motor ini tidak cocok untuk kalian pakai touring. Karena kenapa? Riding positionnya ini sangat amat pegel kalau kalian pakai jarak agak jauh buat gue ya. Karena ini posisinya siku-siku banget, beda sama Honda PCX atau ADV. Dan kalau ngebandingin sama adik-adik kakak-kakaknya seperti Stylo, ADV, PCX, motor ini cenderung lebih irit loh daripada ketiga motor itu. Bahkan gue kan di rumah ada PCX, motor ini lebih irit. PCX itu sama ini kan mesinnya sama 160 cc, ini malah lebih irit. Kalau di PCX itu dengan badan seperti gue ya, PCX itu gue bisa dapat bensin itu 1:43 paling irit. Kalau di sini gue bisa 1:55. Ini kalau sekarang sih 1:51 karena motornya udah jarang gue pakai. 1:51 dengan tangki 5 liter, kalau PCX itu 11 liter. Jadi ini cenderung lebih irit dan tenaganya lebih berasa daripada PCX. Kalau PCX itu, ini pengalaman jujur, tidak dibayar oleh AHM ya. Kalau PCX itu minusnya itu di mesin. Mesinnya itu dia agak cenderung kasar, apalagi kalau mesinnya masih dingin. Suara 160 tuh kasar, karena juga PC kan generasi pertama yang pakai mesin 160. Sedangkan kalau Vario ini kalau nggak salah generasi kedua atau ketiga gitu, gue lupa. PCX dulu abis ADV atau PCX abis itu Vario gitu. Jadi ini mesinnya masih kasar juga, cuma nggak separah PCX. Kalau PCX tuh kalau mesin dingin tuh gue suka dengar ada suara tek 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 tek. Dan gue nggak tahu ya kalau PCX yang baru kemarin di launching itu yang punya speedometer Rodsins itu, apakah dia punya mesin yang serupa dengan PCX yang sebelumnya, keluhannya itu kayak mesinnya kasar dan lain-lain. Gue nggak tahu. Tapi balik lagi ke sini, motor ini emang cocoknya dipakai untuk harian karena torsinya jambak banget, irit, terus gesit karena bodinya lebih ramping, dan surprisingly karena motor ini tinggi, motor ini buat gue itu nggak berasa berat sih. Gue lebih berasa berat PCX ya, memang PCX bodinya lebih gede sih memang. Tapi gue tidak ada kesulitan mengendarai Vario 160 ini. Ya, Vario 160 ini segmennya apa sih? Aerox, anak-anak SMA, anak-anak kuliah kayak gue, dan fuckboy kampus. Dan kalau kalian yang ngikutin video Motor Resto, motor ini sebenarnya sebelumnya udah pernah gue modif kayak pakai spion bar N dan knalpot. Dan gue kayak knalpot itu emang torsinya putaran bawah nggak begitu ngaruh, putaran atasnya baru berasa. Torsinya tenaga atasnya lebih terasa. Cuma kekurangan dari motor ini adalah yang pertama itu getaran mesin. Ya, tapi emang kalau lampu merah idling stopnya selalu gue nyalain sih. Tapi kalau getaran mesin masih
agak terasa tapi nggak terlalu mengganggu, nggak segetar Supra X. Dan yang kedua itu ada di rem. Remnya ini yang CBS ya, bukan yang ABS. Yang CBS ini dia remnya pakai Tokiko, depan cakram, belakang tromol. Dan ternyata diameter remnya ini berbeda sama Honda PCX. Honda PCX itu diameter cakramnya lebih besar ternyata daripada Honda Vario. Yang mana Honda Vario ini selama gue pakai remnya itu agak tidak sepakem PCX. Dibilang Senin Kamis sebenarnya enggak, tapi gue merasa lebih kurang pede aja ngebut pakai ini karena remnya itu agak, ya mungkin kalau gue nggak tahu ya kalau yang ABS bagaimana, tapi kalau yang CBS tuh seperti itu. Dan selama gue pakai, kalau soal servis itu sangat murah sekali. Sekali servis tuh nggak habis, tuh nggak pernah servis habis sampai 400.000. Ya biasa lah kalau servis pakai ganti oli pasti setahun itu kan, ini pemakaian udah 2 tahun dengan odometer ya ini kalau nggak salah 26.000 sekian. Kalau servis itu paling ganti oli. Yang udah pernah diganti dari partnya ini adalah oli udah pasti ya, dari baru udah pernah diganti beberapa kali. Oli, kampas rem depan, kampas ganda, filter CVT, udah 3 part itu aja yang pernah diganti. Busi belum pernah diganti. Lalu timing belt, oh ya, keempat timing belt pernah diganti. Jadi maksud gue nggak ada ubah selama 2 tahun pemakaian ini, nggak ada part yang, dan itu juga digantinya nggak berbarengan ya, jadi bertahap gitu. Servis pertama sekian yang diganti, servis kedua sekian yang diganti. Dan surprisingly, ngomong-ngomong rem belakangnya tebel banget, nggak habis-habis. Jadi dari baru ini rem belakangnya belum pernah diganti karena katanya masih tebel. Tapi kalau rem depan pernah diganti kampas remnya. Itu kampas rem, kampas ganda, timing belt, udah sih itu aja. Iya, sama paling minyak rem, radiator biasalah, cairan-cairan lah ya. Gitu. Lalu kalau kita ngomongin kelemahannya, motor ini nggak ada traction control ya, nggak kayak PCX. PCX tuh ada. Sebenarnya gue menilai kayak kebalik deh, karena Vario ini tenaga putaran bawahnya lebih nendang, sedangkan PCX yang putaran bawahnya nggak terlalu senendang Vario, kok malah colokin kok ada traction control. Tapi kalau di Vario ini nggak ada. Gue ngerti sih karena ini varian paling harga kelasnya ada di bawahnya PCX, makanya nggak ada traction control. Karena gue merasanya motor dengan torsi segini harusnya, menurut gue ya, harusnya ada traction control. Kan kenapa? Gue pernah 2 kali kepleset di Shell, literally di Shell. Jadi di Shell itu kan ada, kalau kita keluar pom bensin itu kan ada selokannya itu besi. Kalau kita ngegas di besi itu pasti kegelincir. Kalau ngerem juga sama, tapi ini remnya nggak begitu pakem ya. Jadi gue juga nggak pernah 2 kali gue kepleset di Shell, tapi nggak sampai jatuh, tiduran lah, sempat gue tahan. Dan kalau ngomongin body, motor ini pernah ditabrak sama orang. Dan ngomongin balik ke SAV ya, rangkanya aman-aman aja, cuma body yang tidak selamat. Bodinya sayap sini pernah ganti, yang sana sih, yang kiri. Jadi ditabrak dari kanan, yang kiri itu yang kena tanah kan, keseret. Jadi sayapnya ini diganti, sama bagian bawahnya diganti. Itu habis di angka 700.000, 2 part gitu. Dan itu inden partnya itu sebulan di Honda Cengkareng gitu. Dan itu juga ditabraknya nggak begitu kenceng ya, mungkin pagi-pagi hari Sabtu itu kayak orang belum tidur ya. Dia jalan raya, tapi kan jalan raya gede banget ya. Mungkin dia lari sekitar 30 atau 20, terus ngehajar gue lagi mau putar balik, dihajar kena sini nih. Habis itu udah, saya
nggak goler gitu. Lalu untuk part-part modif ya, tadi knalpot udah, bar end pernah gue ganti, sama klakson sempet gue ganti pakai Bosch gitu. Dan ini ada striping merah, sengaja gue pakai soalnya kan kalau kita buka footstep ini kan pasti kita males pakai tangan ya, jadi kita fungsinya ada striping merah ini kalau kita buka pakai kaki ini nggak baret karena ini kan dekal gitu sih. Kalau soal lainnya mungkin baterai kunci pernah gue ganti sekali. Tapi emang ini motor di rumah gue nih motor yang paling capek tuh ini. Makanya Vario ini beli bulan Juli, PCX bulan Desember. Kenapa gue bisa ingat? Nah ini. Jadi motor ini gue beli pas rilisnya film Wakanda Forever. Jadi gue tempelin stiker ini karena buat biar inget aja sih. Karena waktu itu lagi FOMO juga. Jadi kalau PCX itu dengan tahun yang sama ya, beda 6 bulan doang kalau kayaknya ya. PCX itu sekarang odometer ada di angka 16, ini ada di angka 26, jadi beda 10.000 kilometer. Emang ini motor capek banget. Dan ya bagasi nggak begitu gede ya. Helm tuh nggak semua helm muat. Jadi kalau ada jas hujan ya helm nggak bisa masuk. Kalau helm masuk, jas hujan nggak bisa masuk. Cuma helm-helm tertentu mungkin helm Bogo bisa masuk. Itu sih, tapi kalau soal tenaga, ini tenaganya enak banget. Karena gue seharian pakai PCX, 2 hari 3 hari pakai PCX, balik lagi ke sini tuh kayak gila ini tenaganya beda banget, padahal mesinnya sama. Kenapa motor ini gue kembalikan ke standar? Karena motor ini akan dijual. Kenapa dijual? Karena pasti dong, orang jual pasti butuh uang. Kalau nggak dijual, nggak butuh duit, ya kasih orang namanya nggak dijual dong. Gitu. Enggak. Gue jual motor ini karena dalam waktu dekat gue tidak akan di Indonesia. Hampir kesebut nama negaranya. Dalam waktu dekat gue nggak akan di Indonesia, jadi motor ini nggak akan dipakai daripada jadi besi tua. Mending dijual aja buat siapa tahu ada yang membutuhkan. Tapi tolong dirawat, jangan ditrondolin. Lalu buka harga kali ya, buka harga di angka segini. Nah, gitu aja sih. Mungkin kalau kalian ada yang mau nawar atau berminat, kalian, kaget. Mungkin kalau kalian ada yang mau nawar atau berminat, kalian bisa DM aja di Instagram Motoresto atau Instagram gue juga bisa. Oh iya, ngomong-ngomong dijual. Jadi kalau kalian beli motor ini, kalian dapat spion bar end dan knalpot racing. Oke, itu aja video gue kali ini. Gue menceritakan tentang pengalaman gue dengan Honda Vario 160. Kesimpulannya adalah ini motor cocok untuk dipakai harian, cocok untuk anak sekolah, cocok untuk anda yang masih kuliah. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya. Ini motor tinggi, soalnya mak gue susah bawanya. Sekali pernah bawa, setelah itu nggak pernah lagi. Gitu, dan motor ini juga gesit. Bukan berarti bisa dipakai ugal. Sebenarnya bisa pakai ugal, tapi jangan. Pernah sih, sering sih gue pakai ugal. Tapi ya itulah Honda Vario 160. Gue nggak tahu ini generasi terbarunya kapan lagi, karena motor ini kan launching pas Mandalika pertama kali tuh. Marc Marquez masih di Honda waktu itu. Honda Vario dikasih dekal Repsol yang pakai Marc Marquez buat motor pit stopnya. Tadinya tuh sebenarnya sebelum gue jual ini gue ada kepikiran mau ganti dekolnya ini jadi dekol Repsol sampai motor dijualnya, malah kan nggak kesampean, malah beli knalpot. Dan ya itu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke semua orang. Sampai bertemu di video lain. Dadah.